Pemirsa, warga di Blora, Jawa Tengah digegerkan dengan sumur minyak ilegal yang terbakar dan gegerkan warga. Akibat insiden ini, 1 orang dikabarkan tewas dan 2 lainnya mengalami luka bakar. Kobaran api disertai asap pekat masih terus berkobar dari sumur minyak ilegal milik warga Gandu, Bogorjo, Blora, Jawa Tengah. Titik api yang berada di dekat dengan pemukiman sempat membuat warga panik. 2 rumah warga yang berada dekat dengan titik api juga telah rusak dan hangus sebagian. Untuk memadamkan api, petugas telah menerjunkan mobil pemadam, namun hingga saat ini api masih belum padam. Akibat kebakaran ini, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk menghindari jatuhnya korban lain, petugas telah memasang garis polisi. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah indekos yang dihuni pengedar narkoba di Pasuruan, Jawa Timur. 3 pelaku diringkus termasuk seorang gadis. Ibu Sersat Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menangkap 3 pengedar sabu dan pil koplo di tempat terpisah terekam video amatir. 3 pelaku masing-masing berinisial AG, Y, dan HS, semuanya warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 1 pengedar sabu-sabu merupakan gadis muda berinisial AG, diduga menjadi kekasih simpanan seorang bandar narkoba besar di Bali yang telah berhasil diringkus. Ketiganya tak berkutik lagi saat petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu, pil koplo, serta ganja. Rencananya barang haram itu akan dijual secara eceran di sekitar tempat kosnya. Mereka berdua ini, yaitu saudara Y sama saudara H ini, yang mengambil ranjauan sabu kurang lebih sebanyak 300 gram dan ekstasi sebanyak 700. Kini polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan narkoba pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota polisi, seorang pria ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat karena membuat resah tetangganya. Pelaku beraksi untuk menarik perhatian wanita. Polisi mengamankan pria berusia 55 tahun di rumah kontrakannya, wilayah Rancasari, Kota Bandung. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi pada tetangganya. Bahkan di rumah kontrakan, polisi menemukan seragam hingga pistol mainan untuk bergaya dan menarik perhatian masyarakat, terutama para kaum wanita. Pelaku membeli seragam secara online. Jadi dia mengoleksi baju-baju Polri, terus jaket-jaket Polri, terus jaket-jaket Prabu, ya kan. Nah, akhirnya berdasarkan laporan masyarakat, sementara sudah kami amankan, termasuk senjata mainan yang selama ini digunakan. Belum ada korban, namun polisi meminta jika ada masyarakat yang tertipu untuk melaporkan ke Polsek. Pelaku ditahan di Polsek Rancasari. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sementara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Pendopo, Kabupaten Pati digelar tanpa kehadiran Bupati Sudewo yang dikabarkan sakit. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachiasin Maimun. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachiasin Maimun, yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya, pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Pak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat, dan menugaskan saya menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit.
Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi gempa bumi dengan kekuatan 6,0 magnitudo mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selain membuat warga panik, gempa juga mengakibatkan korban luka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Kepanikan ini terjadi di Gereja GKST Eli Masani Poso. Gempa berkekuatan 6,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso mengakibatkan sejumlah bangunan termasuk gereja ini roboh. Sejumlah jemaah yang sedang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan dan langsung dievakuasi mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Bangunan yang rubuh. Gempa juga cukup kuat dirasakan warga di perumahan. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Sultan Nurhayati mengungkapkan gempa terjadi akibat sesar Tokaroro. Hingga Minggu siang sudah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8, ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi. Pihak BMKG mengimbau warga tetap tenang namun waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Belum ada data pasti terkait jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa yang mengguncang wilayah Poso terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju panik dan dievakuasi keluar ruangan. Sejumlah pasien ini dievakuasi ke halaman Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju. Sejumlah pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit lengkap dengan sejumlah alat infus yang masih terpasang. Mereka dievakuasi begitu getaran gempa berkekuatan magnitudo 6,0 terasa di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pasien tampak dirawat dan dijaga oleh keluarga masing-masing. Sejumlah warga merasakan gempa cukup kuat sehingga mereka langsung bertindak cepat membawa keluarga mereka keluar dari ruang perawatan menuju halaman rumah sakit. Kencang deh. Jadi panik kita semua orang keluar semua. Pasien juga ya. Suasana di Rumah Sakit Mitra Manakara Minggu siang sudah mulai kondusif dan para pasien mulai diarahkan kembali ke ruang perawatan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, belasan villa di Desa Buwit, Tubanan, Bali ludes terbakar. Ditaksir kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Warga Desa Buwit, Tabanan, Bali dikejutkan dengan asap hitam yang membumbung tinggi. Kebakaran hebat melanda belasan villa di desa tersebut. Diketahui kebakaran menghanguskan bangunan yang berada di Villa Ulaman Eco Luxury Resort. Itu tim pekerja itu tahu-tahu itu api sudah besar. Jadi semua itu tidak tahu asal mulanya kecilnya. Jadi sudah besar, sudah berusaha ngambil air, itu sudah tidak bisa di faktor angin yang kencang. Sepertinya dari mereka semua tenaga-tenaga bilang angin memang kencang. Saat petugas datang, terdata 17 villa terbakar dan 4 diantaranya berisikan tamu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diperkirakan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Petugas pun masih mencari penyebab kebakaran.